Oh, itu tapi laporannya itu belum secara utuh karena masih menunggu koordinasi dari instruksi dari KPU pusat. Tapi insya Allah bulan depan sudah masuk laporan. Dan otomatis ketika selesai laporan itu adalah uang juga masuk kembali ke kas daerah. Yang barusan dengan Diskomindak sepertinya dari DPP cukup aktif mencegah beberapa kejadian dan koordinasi. Sebegitu parahkah Diskomindak untuk kasus ini? Jadi perlu diketahui oleh rekan-rekan wartawan bahwa ini tindak lanjut dari hasil rapat dengan Diskopindak. Jadi kami membuat jadwal sebagai ketua pansus, saya membuat jadwal ada Diskopindak, ada dengan pasar. Kenapa saya agendakan khusus dengan pasar? Biasanya akan cukup dengan Diskopindak. Kami semua panggil semua kepala pasar. Karena dari target 6 miliar untuk di Kabupaten Sampang terrealisasi 3, sekian. Artinya 40% belum tercapai. Nah, berdasarkan target tersebut seharusnya OPD penghasil, yaitu salah satunya adalah Diskopindak, wajib untuk memenuhi target minimal 90%. Kalau hanya 60% ini jauh dari kata sukses. Berdasarkan dari itu ingin saya tahu pasar-pasar mana yang tidak mencapai target. Alhamdulillah banyak yang tidak mencapai target, bahkan ada di bawah 50% dan sebagainya. Kami panggil satu persatu koreksi. Berdasarkan dari itu kami ingin ketahui pasar Sirumangun itu adalah terbesar target karena memang pusat kota, pasar kota. Yang kedua dari 6 itu adalah 2 miliar itu ada di pasar Sirumangun. Dari target 2 miliar itu masih tercapai 740 juta sekian. Nah ini yang tidak logis. Berdasarkan dari itu kami mendalami apa yang menjadi persoalan yang tidak bisa mencapai target. Karena persentasenya gitu kan, dari misalkan kios itu dari kios 859 yang aktif 621, persentasenya 70%. Tapi targetnya dari 1,1 sekian itu hanya mencapai 300 sekian juta. Artinya kan 30% capaian target. Kemudian dari loss dari 900 berapa tadi itu ada tadi datanya itu kan yang aktif 850 itu kan dia targetnya 600 loss, tapi terrealisasi 200 sekian kan jauh juga. Loss dan kios itu sudah ada orangnya, aktivitas setiap hari ada gitu kan. Yang aktif saja tidak mencapai apalagi dengan yang tidak aktif gitu. Ini kami dalami dan semua anggota dari pansus termasuk ketua dewan ikut improv, ini berarti ada yang tidak beres di bawah. Ternyata diterusin karena dalihnya dari Diskopindak dan pasar masa transisi. Masa transisi itu berlakunya 2024. Seharusnya kalau 2024 ini sudah tutup buku, seharusnya mereka berapa orang yang tidak bayar, berapa yang mengicil, berapa yang tidak patuh, silahkan sampaikan. Ternyata mereka tidak membuka. Berarti itu akan ada deadline yang dikasih waktu lagi 1 bulan. Saya minta 1 bulan harus selesai, dan nanti hari Rabu paripurna saya minta bupati 1 bulan harus selesai. Kemudian yang kedua 1 bulan ini minta laporan, meskipun tim pansus nanti komisi 2 saya ketua komisi 2 saya minta itu kan laporan progresnya gitu kan, yang piutang, yang kredit, yang nyicil dan sebagainya harus. Kalau tidak sanggup silahkan harus ambil tindakan. Artinya yang tidak patuh pedagang baik kios maupun los dan perataran semuanya itu yang tidak patuh silahkan dikeluarkan. Nanti banyak orang yang mau menempatin untuk tata niaga di situ, berdagang lah gitu kan. Berdasarkan yang sampean sampaikan kan di situ sudah jelas data-datanya. Kemudian Diskopindak ini kan tidak bisa membuka data, dalam artian ini juga ada kejanggalan. Ada potensi permainan nggak di sana? Kalau curiga pasti hilang. Karena dari target realisasinya tidak mencapai 50, sekitar 35% itu kan wajar. Saya curiga entah itu di bawah kios berdagang itu tetap patuh terhadap aturan dan tagihan, kemudian takut tidak dilaporkan ke atasan. Dalam hal ini ada kepala bidang pasar, ada kepala dinas, sehingga tidak masuk ke kas daerah. Atau sebaliknya di bawah memang tidak mau bayar, kesepakatan kejahatan di situ antara kepala pasar dengan
berdagang dan sebagainya, tidak setor gitu kan. Ya untuk memastikan bahwa saya cuman asumsi bahwa patut kita curigain kalau tidak mencapai 50%. Gitu aja. Apakah ada proses layout lagi, artinya penataan ulang gitu? Karena saya banyak pengalaman di tahun-tahun sebelumnya itu kan kayak los itu kan dempetan tapi di pencatatannya hanya sekian gitu. Nah dari situ kami kan sudah minta data keseluruhan by name by address pemilik, bukan pemilik sih, pemakai kios, los dan pelataran sudah kita punya. Cuman kami minta orang yang tidak patuh dalam hal ini tidak membayar retribusi sesuai dengan yang aktif itu aja. Kalau yang tidak aktif saya bicara, yang aktif itu terdata dalam 1 bulan ini harus selesai. Ada temuan jual beli kios enggak? Kemarin tadi kan juga sempat ada di sana. Itu berdasarkan beberapa pengalaman anggota pansus, mungkin temuan dan sebagainya, asumsinya ada gitu kan. Cuman asumsinya belum kami pastikan itu aja. Kalau pemindah tanganan itu seharusnya pemindah tanganan itu karena itu bukan bukan hak milik, itu sewa. Jadi kalau misalkan keluar harus pemberitahuan. Kalau tidak pemberitahuan, kepala pasar, kepala bidang pasar dan sebagainya harus tahu itu, wajib. Karena proses bayar retribusi itu kan si A karena atas nama si A ternyata sudah si B saya pakai. Sedangkan yang penagihan ke si A. Ternyata si A enggak, Pak, saya sudah tidak nutupin ada di si B gitu kan. Ternyata si B tidak mau karena sudah bayar ke si A begitu.